Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Isabella Putri dari Prodi PAI. Kelas 3D akan menjelaskan tentang pengertian psikolog perkembangan, hakikat, tujuan, dan manfaat psikolog perkembangan. Yang pertama yaitu pengertian psikolog perkembangan. Psikologi perkembangan adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses perubahan dan perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi sebelum lahir hingga lanjut usia. Perkembangan yang dikaji meliputi berbagai aspek yang saling berkaitan, yaitu yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini meliputi pertumbuhan dan perubahan pada tubuh, otak, keterampilan, motorik, dan kesehatan. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif, di mana membahas proses mental seperti berpikir, belajar, memori, bahasa, dan pemecahan masalah. Dan yang ketiga yaitu perkembangan emosional dan sosial, di mana mengkaji perkembangan emosi, kepribadian, hubungan interpersonal, interaksi sosial, pembentukan ikatan, dan identitas diri. Menurut Harlow 1999, psikologi perkembangan adalah bidang ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam berbagai tahap pertumbuhan dan perubahan yang dialami sejak lahir hingga akhir hayat. Dan penjelasan yang kedua yaitu hakikat psikologi perkembangan adalah ilmu yang berusaha memahami pola pertumbuhan dan perkembangan manusia secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan. Poin-poin utamanya adalah yang pertama yaitu cakupan kajian, di mana mencakup perubahan sejak masa konsepsi hingga akhir kehidupan. Yang kedua yaitu bersifat holistik, melibatkan berbagai aspek fisik, kognitif, afektif, sosial, moral, dan spiritual, di mana yang saling berhubungan. Perubahan pada satu dimensi akan mempengaruhi dimensi lain. Yang ketiga yaitu berlangsung bertahap dan progresif, bergerak dari tahap yang lebih sederhana menuju tahap yang lebih kompleks, kontinu, dengan ciri khas dan tugas perkembangan tertentu pada setiap periode kehidupan. Yang keempat yaitu dipengaruhi dua faktor utama. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa warisan biologis, genetik, kapasitas bawaan, dan potensi dasar. Sedangkan faktor eksternal yaitu mencakup lingkungan seperti lingkungan keluarga, pola asuh, pendidikan, budaya, masyarakat, dan pengalaman hidup. Dan penjelasan yang ketiga yaitu tujuan psikolog perkembangan, di mana tujuan psikolog perkembangan adalah memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana manusia berkembang sepanjang rentang kehidupannya. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu memberi pemahaman komprehensif, menjelaskan proses perubahan yang terjadi pada semua aspek seperti fisik, kognitif, sosial, emosional, moral, dan kepribadian. Yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor tertentu, memahami faktor internal, biologis atau genetik, dan eksternal seperti lingkungan, pendidikan, seperti itu, yang mempengaruhi perkembangan individu untuk mengoptimalkan potensi. Yang ketiga yaitu membantu mencapai perkembangan optimal, di mana memberikan arahan, bimbingan, dan intervensi yang sesuai agar individu berhasil menjalani tugas perkembangan khas di setiap fase. Yang keempat yaitu pedoman praktis, menjadi dasar bagi pendidik dalam merancang metode pembelajaran dan bagi orang tua dalam menerapkan pola asuh yang tepat. Dan yang kelima yaitu mengantisipasi dan mengatasi masalah, mendeteksi dan mengatasi hambatan atau penyimpangan perkembangan yang mungkin muncul. Dan penjelasan yang terakhir yaitu manfaat psikologi perkembangan. Manfaat psikologi perkembangan sangat luas dalam ranah akademis, keluarga, maupun sosial.
Yang pertama itu dalam bidang pendidikan dan guru, membantu merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan siswa, memahami karakter dan perbedaan individu pada setiap tingkatan perkembangan. Yang kedua yaitu keluarga dan orang tua, di mana membantu menerapkan pola asuh yang tepat dan memahami kebutuhan anak pada setiap tahap pertumbuhannya, memberikan perhatian, kasih sayang yang tepat tanpa memanjakan atau menghukum berlebihan. Yang ketiga yaitu individu, di mana membantu memahami diri sendiri dan orang lain serta mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan hidup, mampu mengatasi masalah dengan benar berdasarkan tingkat perkembangannya, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu klinis dan sosial, di mana digunakan psikolog klinis untuk mendiagnosis dan mengobati masalah perkembangan, membantu membuat kebijakan, merancang program dan layanan yang efektif untuk kelompok usia tertentu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya jabarkan tentang psikolog perkembangan ini. Mungkin jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.